Bismillahi masya Allah. La yasul illallah. Bismillahi masya Allah. La yasifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah. Makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di tengah upaya mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, kita justru dibuat tiris dengan sebuah data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana kasus perundungan di kalangan remaja Indonesia masih saja terus melambung tinggi dari tahun ke tahun. Hadirin percaya, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 226 kasus perundungan. Pada tahun 2023 melambung tinggi sampai 3.800 kasus. Pada triwulan tahun 2024 kemarin saja, hadirin, sudah mencapai 141 kasus perundungan. Mulai dari kasus yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap yang dihajar kakak kelasnya hingga tak berdaya. Muncul lagi kasus yang lebih ekstrim dan brutal menimpa seorang mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Diponorogo yang berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat para dewan juri? Jujur, kami akui berdiri rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang menimpa negeri ini. Maka tidaklah berlebihan, hadirin, jika jaringan pemantau pendidikan Indonesia mengatakan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat perundungan. Hadirin, jika kasus ini terus kita biarkan terjadi,
maka remaja Indonesia akan terperangkap dalam kubangan premalisme yang semakin luas. Tuhan akan berkuasa, akan tertindas. Kita patut cemas jika mereka tumbuh semakin kuat dan beringas. Kalau demikian, hendak dibawa kemana bangsa berdua ini? Hadirin, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami akan menyampaikan sebuah syarat Al-Quran dengan judul Mengeliminasi Perundungan di kalangan remaja, dengan berlandaskan firman Allah. Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik
Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Profesor Dr. Wahba Ahzaili di dalam terjemah tafsirnya Al-Murid jilid ke-23 halaman 253 mengatakan bahwa ayat tadi setidaknya mengandung 3 larangan dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk tidak mencaci, menghina, dan mengolok-olok orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk tidak mencela baik dengan perkataan maupun dengan isyarat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang dibenci. Maka senada dengan maksud tadi hadirin, Syekh Muhammad Thair Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-24 halaman 224 mengatakan bahwa ayat tadi turun sebagai bentuk teguran atas hinaan, ejekan, dan perundungan yang dilakukan oleh Bani Tamim terhadap para sahabat Nabi yang memiliki strata sosial lebih rendah. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah melarang kita untuk tidak melakukan perundungan, bullying, dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dewan Hakim yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Secara umum, upaya mengeliminasi perundungan ini sudah banyak diupayakan melalui pembenahan kurikulum pendidikan, peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan undang-undang sampai pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan angka perundungan di kalangan remaja Indonesia masih saja terus melambung tinggi dan cacian terus terjadi. Masih banyak kita temui. Kekerasan dan kekejaman semakin menjadi-jadi. Banyak yang sudah frustasi hingga berujung pada bunuh diri. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengeliminasi perundungan ini? Ada yang tahu? Santri putra tahu? Santri putri tahu? Dewan Hakim ada yang tahu apa solusinya? Maka Al-Quran memberikan solusinya dengan bacaan surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها
menjaganya. Malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil jilid ke-28 halaman 161 mengatakan bahwa ayat tadi mengandung perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kebaikan, dan mengajak keluarga untuk mengerjakan hal tadi dengan penuh nasihat. Melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan bahwa kedua orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anaknya saja, namun juga berkewajiban menjalankan fungsi edukasi, sosialisasi, afeksi, fungsi religi, dan fungsi proteksi. Hadirin, jika hal ini mampu diimplementasikan oleh seluruh orang tua yang ada di Indonesia, maka yakin insya Allah kasus-kasus yang terjadi di kalangan remaja Indonesia akan dapat kita eliminasi. Sepakat para hadirin? Akhirnya sebuah senandung mengingatkan kita. Ini damai sana teman, di Mana-mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat tadi Al-Quran dengan tegas telah melarang kita untuk tidak melakukan perundungan, bullying, dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Melalui ayat ini pula kasus perundungan di kalangan remaja jika ingin dieliminasi membutuhkan peran yang amat serius dari kedua orang tua, pemerintah, dan kita semua. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, kolaborasi, dan berfungsi melawan perundungan agar terwujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum